Kenapa lagi cewek itu suka marah-marah sama kita, suka cangki sama kita? Kenapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bertemu lagi bersama saya Andre di sini tentunya teman-teman di Kata Andre. Oke, pertama-tama saya akan membahas nih bagaimana caranya kita sebagai kaum Adam ya kan menghadapi kaum Hawa yang lagi BDMD, kesel sama kita, marah sama kita, cangki sama kita, bete sama kita, gitu kan? Cara menghadapinya gimana, ya kan? Nih mungkin salah satu referensi buat kaum Adam cara ngadepin cewek yang lagi dicangki sama kita. Pertama-tama kita kenali dulu, karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kita kenali dulu medannya, cari tahu dulu kenapa awal mulanya dia marah sama kita, sedangkan kita tidak punya salah apa-apa, terus dia bad mood sama kita, cangki sama kita, kesal sama kita, dia bete sama kita, dia marah sama kita. Kita kenali dulu, kita pahami dulu, kita telaah lebih dalam dulu teman-teman. Jangan semata-mata kita karena kaum Adam demi harga diri terus dimarahin sama cewek kita naik pitam. No, tidak boleh, jangan pernah naik pitam sama cewek. Kita kenali dulu, pahami dulu. Kita bertanya, awal mulanya kita bertanya, kamu kenapa kok marah-marah tanpa ada kejelasan yang pasti sama aku? Pasti cewek bla bla bla, aduh pokoknya ribu tuh bikin kesel gitu. Itulah cewek. Kita tanya, nah, setelah dia selesai ngomong, setelah itu kita bertanya, kenapa kamu marah-marah sama aku tanpa sebab? Kamu kesal sama aku kenapa? Tapi kita dalam keadaan yang lemah lembut ya, kita sebagai laki-laki jangan kita marah-marah juga, jangan. Kenapa? Dia pasti akan memberikan ulasan-ulasan tentang dirinya ya kan. Aku gini. Oke. Kamu kayak gitu nggak baik deh kayaknya. Kalau marah-marah cantiknya kamu hilang. Manjain dia, cintai dia, sayang dia ya kan. Kamu kayak gitu nggak baik deh kayaknya, marah-marah kayak gitu nggak, itu bukan kamu. Manjain, guyonan lah gitu. Nah seakan-akan kita tuh, karena cewek ini butuh perhatian teman-teman, butuh kasih sayang dari kita gitu kan, sebagai laki-laki. Bercandain gitu kan, kamu nggak boleh deh kayak gitu, kamu nggak boleh marah-marah, ntar cantiknya hilang, manisnya hilang, ntar kalau manisnya hilang digondol kucing gimana. Nah kita kasih sugesti agar dia tuh ngerasa iya ya, aku marah-marah kayak gini nggak boleh, nggak baik, apalagi dia kan nggak salah gitu kan. Kalaupun misalkan kita salah nih, kadang laki-laki nih tanpa sadar ya kan melakukan kesalahan ya kan sama cewek, entah itu jarang chatting dia atau jarang perhatian sama dia. Biasanya yang tanya, kamu sudah makan apa belum, kamu sudah sholat apa belum, biasanya seperti itu. Nah sekarang nihil. Nah mungkin itu salahnya fatal banget buat cewek ya kan, karena cewek itu hatinya lemah gemulai, lemah lembut gitu kan. Jadinya pemikirannya cewek itu dari hati bukan dari pikiran teman-teman. Kalau beda nih, kalau cowok ini dari pikiran gitu kan. Karena kita tanpa sadar kita sudah melakukan kesalahan yang mungkin kata si wanita itu sangat fatal seperti itu. Tapi kita harus berikan penjelasan lebih dalam lagi sama si pasangan kita, bahwasanya kenapa aku nggak hubungin kamu karena kayak gini. Itu harus penjelasannya yang pas, yang detail, yang tepat. Berikan penjelasan yang sangat baik dan detail agar dia tuh percaya apa yang kita omongin gitu loh teman-teman. Dan ini sebagai cewek nih ya, ini buat cewek juga. Misalkan nih cowok
kalau lagi nggak chatting kalian, nggak perhatian sama kalian, bukan dia tuh nggak sayang sama kalian gitu. Mungkin di luar itu ada kesibukan lain, entah itu kerja, entah itu melakukan hal-hal yang mungkin menyibukkan dirinya, yang menghasilkan buat si laki-laki gitu kan. Jadinya sebagai wanita juga kita tuh harus tahulah gitu keadaan pasangan kita gitu, apa yang dia lakukan di luar sana. Dan sebagai cewek harus mempercayai si laki-laki itu agar si laki-laki itu juga mewanti-wanti, waspada diri agar tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar kita ya teman-teman. Dan mungkin ini buat cowok lagi, ini kembali ke cowok, ke topik yang marah-marah nih ya. Kenapa lagi cewek itu suka marah-marah sama kita, suka cangki sama kita? Kenapa? Salah satunya, ini yang paling banyak sih ya yang dilakukan oleh cewek ini, salah satunya ini, per 1 bulan 7 hari. Paham maksudnya? Per 1 bulan 7 hari itu gini teman-teman, menstruasi itu. Tapi saya pernah denger gitu kan, kalau cewek lagi 7 hari per 1 bulan itu merasakan sakitnya yang sangat luar biasa, katanya seperti itu. Dia sakit sampai ke pinggang, sekujur tubuhnya sakit semua katanya teman-teman. Entah itu benar atau tidaknya ya mungkin tanya sama pasangan masing-masing lah seperti itu ya. Saya nggak terlalu menjurus ke sana, bukan ahli saya ya teman-teman. Katanya sih gitu. Tapi ya kebanyakan ya cewek apabila sudah 7 hari per 1 bulan pasti deh marah-marah, pasti deh kesal sama kita. Ada aja yang bikin kesal sama kita, ya kan? So kita sebagai laki-laki kita harus apa gitu? Kalau kamu sakit karena menstruasi, kita harus apa gitu kan? Kita harus lakuin apa nih gitu? Mungkin yang tahu deh sebagai laki-laki kita harus lakuin apa nih, mungkin tuh bisa komen-komen di bawah nanti ya. Kita harus apa nih? Saya lanjut lagi. Kita harus apa gitu kan? Kita mau bantuin yo, nggak mungkin lah kan? Kita mau beliin obat, tapi obat yang mana? Obat apa gitu kan? Bingung juga deh kalau kalau ngadepin cewek yang lagi menstruasi itu. Aduh, ini darahnya dari sini kan ya, darahnya ada di sini, naik terus muncul, akhirnya meledak deh. Itu bahayanya deh kalau lagi menstruasi cewek seperti itu. Tapi ya kita sebagai cowok ya kita harus bener-bener tahu cara ambil hatinya si cewek meskipun marahnya gimana. Kita sebagai laki-laki kita harus menjadi tameng di sini, kita harus menjadi pelindung di sini, kita harus menjadi pendindingnya dia gitu, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan si cewek marah sama kita terus kita naik pitam, amburadul, hancur, gak karu-karuan ya kan, widih, meledak semuanya gitu kan. Mungkin itu sih part-part yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Yang pertama kita harus mengenali si pasangan kita terlebih dahulu, kenapa dia marah-marah sama kita. Mungkin saja keinginannya tidak dituruti ya kan. Yang kedua tadi kita harus memahami dari pasangan kita ya kan. Terus yang ketiga ya mungkin karena menstruasi dan lain sebagainya ya teman-teman. Ya itu tadi mungkin kita sebagai cowok ya, yang saya sudah sampaikan barusan, kita harus jadi tamengnya dia, kita harus jadi pundaknya dia ya. Mungkin demikian aja yang bisa Andre sampaikan kepada teman-teman ya. Oh ya, mungkin ada yang berminat untuk subscribe di bawah ini, mungkin bisa subscribe nanti ya teman-teman. Dan jangan lupa like juga, share juga ya teman-teman ya. Mungkin demikian aja yang bisa Andre sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin menyakitkan teman-teman semua di luar sana, dan mungkin kurang berkenan juga di hati teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre cabut.